Haleluya, puji Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Dia yang sungguh indah dalam perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan, resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan hari ini supaya kita terus kuat tangguh dalam keadaan yang tidak menentu, kita harus perlu Tuhan melalui firman kita menikmati pribadinya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita melihat firman Tuhan. Dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 kita akan melihat ayat 33 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, judul renungan 79 kita hari ini adalah bagi Dia kemuliaan. Bagi Dialah kemuliaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatu pencapaian hidup kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kata-kata ini tentu akan diucapkan bagi anak-anak Tuhan yang mengerti, yang tahu bahwa setiap pencapaian dalam hidupnya berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kita atau karena upaya kita bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Baik, kita kembali ke dalam ayat pokok kita Bapak Ibu. Dalam Roma 11 ini diakhiri dengan pujian. Rasul Paulus ketika kagum akan hikmat Allah, akan kebesaran Allah, tidak mengakhiri dengan sebuah teori, tetapi Rasul Paulus mengakhirinya dengan pujian, dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa hidup orang percaya harus berpusat kepada Allah. Karena kenapa Rasul Paulus mengakhirinya dengan penyembahan? Pujian kepada Allah karena hidupnya berpusat kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau pusat kehidupan kita adalah dunia, maka kesulitan yang akan kita alami, kelelahan yang kita alami. Ada hati yang penat, ada hati yang merasa tidak ada sesuatu yang membuat kita bahagia dari hari ke hari hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki hati yang berpusat kepada Allah, maka mungkin hari kemarin kita tidak berdaya. Hari ini akan kembali semangat itu ada pada kita. Dan kita akan melakukan segala tugas kita dengan penuh sukacita dan juga tanggung jawab di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang kita pelajari ya, dari ayat firman Tuhan Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Yang pertama, Allah jauh melampaui pengertian manusia. Kita tidak mengerti Allah secara mutlak, kecuali kita dapat mengerti Allah melalui firman-Nya. Ketika kita tahu firman, maka kita tahu tentang Allah. Tapi tidak secara menyeluruh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ayat 33 sampai ayat 34 ya. Ini adalah pujian bahwa Allah itu melampaui pengertian manusia. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi pengetahuan kita untuk mengukur tentang Allah. Kadang-kadang ada orang bertanya, siapa sih ibunya Tuhan Yesus? Maria. Lalu di mana Allah? Selain Allah ada siapa lagi? Selalu menggali hal-hal yang memaksa logikanya untuk menemukan jawaban. Lah kalau kita tidak temukan Bapak Ibu, apakah kita akhirnya saya udahlah nggak usah percaya Tuhan lagi. Wong Tuhan yang saya percayai itu nggak ada akhirnya yang membuat logika saya puas. Nah, oleh karena itu kita juga harus mawas diri. Harus punya batasan untuk kita mengerti tentang Allah. Kalau memang kita tidak tahu, firman Tuhan sudah jelaskan tapi nalar kita terus berjalan dan tidak ada jawaban lagi, ya sudah, jangan kita memaksakan diri kita. Yang penting firman Tuhan sudah menjelaskan apa yang kita pertanyakan tentang diri Allah atau tentang firman Tuhan yang kita tidak dapat mengerti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Paulus sungguh mengakui bahwa hikmat Allah itu tidak terbatas.
Tetapi hikmat yang tidak terbatas itu juga diberi kepada manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang anak kecil pernah bertanya, bagaimana ya astronot bisa melayang-layang di atas, memasang satelit di angkasa, lalu jaringannya itu bisa ke seluruh dunia. Ya Bapak Ibu, kalau kita yang awam, yang bukan astronot, yang bukan ahli ya mungkin kita akan membayangkan saja. Hikmat Allah lah yang mereka peroleh. Sampai sekarang kemajuan teknologi itu pesat dengan luar biasa. Itu hikmat Allah. Tapi mengerti hikmat Allah yang sudah diberi kepada sama manusia pun kita tidak mampu. Apalagi kita harus memaksakan logika kita untuk mengerti Allah yang tidak terbatas itu ya. Oleh karena itu kita mengucap syukur kalau kita bisa mengerti dan memahami, bisa merasakan kedahsyatan Allah di dalam dunia ini di mana kita hidup. Dan kita sering bertanya, mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa orang benar itu menderita? Sudah berdoa tapi tetap menderita. Sudah berajin cari Tuhan tapi tetap menderita. Juga orang bisa bertanya, mengapa jalan Tuhan itu berbeda dengan harapan kita? Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita tidak puas diri dengan Tuhan atau tidak membawa hidup ini untuk mengucap syukur atas segala keadaan yang kita alami. Dan tidak semua pertanyaan memiliki jawaban langsung yang dapat kita mengerti. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah, Bapak Ibu. Allah tidak pernah salah. Kalau dia belum jawab doa kita, Allah tidak salah. Karena Allah punya rencana atas kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Seringkali kita hanya melihat satu sisi, Bapak Ibu. Kita melihat halaman hidup kita, tetapi Allah melihat hati kita yang tetap percaya kepadanya. Dan juga Tuhan memegang setiap doa kita. Yesaya menjelaskan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya, hal ini kita perlu imani bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Tuhan punya rancangan sendiri, Tuhan punya jalan sendiri untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, ketika tidak mengerti janji Tuhan, ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah untuk percaya kepada Tuhan. Dan iman bukan berarti mengerti semuanya Bapak Ibu, tetapi iman percaya kepada pribadi yang memegang janji itu, yang memegang semua yang dia janjikan untuk dia berikan kepada kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, semua yang kita miliki itu berasal dari siapa Bapak Ibu Saudara? Dari Allah, puji Tuhan. Firman Tuhan ayat 35 sampai ayat 36a dikatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak pernah ada seorang pun yang bisa memberi kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi kepada kita, yes, amin adanya. Kalau kita memberi syukur kita, memberi persembahan kepada Tuhan, itu semua milik Tuhan. Kita hanya kembalikan saja. Kita merasa itu milikku, tapi sebetulnya semua datangnya dari Tuhan untuk kita dan kita berikan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang membuat Allah itu berhutang Bapak Ibu Saudara ya. Semua yang kita miliki adalah anugerah hidup. Semua yang kita miliki adalah anugerah yang Tuhan beri, yaitu anugerah hidup, anugerah kesehatan, anugerah keluarga yang Tuhan beri, juga anugerah pekerjaan yang Tuhan kasih kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Ya semuanya kita punya talenta, bahkan anugerah keselamatan Tuhan berikan, Tuhan kerjakan. Tuhan beri itu sia-sia. Maksudnya Tuhan beri tanpa usaha kita, tapi semuanya gratis. Allah berikan keselamatan kepada kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan hidup seolah-olah semua keberhasilan adalah hasil usaha kita. Kerendahan hati lahir ketika kita sadar semuanya berasal dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tujuan akhir hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah memuliakan Allah. Dalam hidup ini tidak ada satu-satunya yang kita puji, yang kita sembah, hanyalah Allah. Firman Tuhan di dalam ayat 36b ditutup dengan kata, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan dan Bapak Ibu maaf, ini adalah klimaks dari seluruh surat Roma.
Tujuan hidup orang percaya bukan sekedar sukses, bukan sekedar kaya, terkenal, ternama, atau nyaman. Melainkan tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Hidupku harus untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita keluarga GPD Ilsa dan Magelang, kita belajar perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Hidup kita ini seutuhnya dapat mempermuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan menjelaskan, jika engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu dalam hal minum, hal makan, gaya hidup Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita memposting sesuka kita bisa belanja, kita jalan-jalan, kita tidur di hotel. Itu tidak salah. Tapi kalau kita terus memperlihatkan hidup kita yang glamor kepada sosial media, sesama anak Tuhan melihat ternyata dia mungkin tidak seperti hidup kita, maka akan ada rasa sedih. Oh, aku kok enggak merasakan, meskipun tidak harus seperti itu sebetulnya. Tapi Bapak Ibu, mari ya, ada batasan dalam hidup ini untuk yang layak diposting dan lain sebagainya, supaya kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi biarlah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, nikmati dari Tuhan, karena berkat Tuhan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti taat ketika tidak mudah. Amin Bapak Ibu. Taat ketika tidak mudah. Contohnya sekarang anak-anak kecil kalau suruh jangan main HP, itu suatu yang sulit. Dimarahin pun besok begitu lagi. Nah, sama dengan kita orang-orang dewasa maupun generasi siapapun, mau anak kecil, mau remaja, pemuda, kita semua anak-anak Tuhan. Ya, taat ketika tidak mudah. Itulah ketika kita berjuang untuk taat. Ya, itulah yang namanya memuliakan Tuhan Bapak Ibu ya. Taat ketika tidak mudah dan juga tetap setia saat menghadapi pencobaan, itulah yang namanya memuliakan Tuhan dan juga melayani dengan kerendahan hati. Kemuliaan Allah itu terlihat ketika hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Roma 11 berakhir dengan pengakuan yang indah Bapak Ibu di ayat 36 ya. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa dari Dia artinya Allah adalah sumber segala sesuatu. Lalu ada kata oleh Dia artinya Allah menopang dan memelihara kehidupan kita semua. Yang berikut, kepada Dia artinya seluruh hidup kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu apapun keadaan kita sekarang ini Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan hati yang penuh syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Oh alangkah indahnya Tuhanku, oh alangkah dahsyatnya Tuhanku. Hari ini aku diberkati, hari ini aku ditolong keluar dari kesesakan, dari pergumulan hidupku. Katakan oh alangkah baiknya Tuhanku. Banyak kata yang kita bisa berkata menakjubkan Tuhan, menyanjung Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar dengan satu judul Bapak Ibu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita takjub akan kasih Tuhan karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Tuhan pun yang memberkati kehidupan kita. Dan jika kita memimpin orang lain Bapak Ibu, biarlah kehidupan kita juga memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya semua itu menjadi berkat bagi hidup kita dan terus berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian pribadi, keluarga tentang mujizat, pertolongan Tuhan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang maha mulia, Engkau Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Oleh karena itu biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat menyembah Engkau dan memuliakan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan.
termasuk dalam makan minum yang kami lakukan, biarlah kami menikmatinya dengan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Keluarga GPD Elsada Magelang hendak hidup dalam kelegaan. Sebab keluarga GPD Elsada Magelang mencari titah-titah-Mu. Keluarga GPD Elsada Magelang hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.